Nah, apa sih terus mitos itu? Katanya Roland Barthes, mitos itu pesan atau tuturan yang diyakini benar tapi susah dibuktikan. Ini definisi originalnya, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Mitos itu sebenarnya sifatnya tuturan, speak. Kita yakini benar tapi susah membuktikannya. Ya kalau zaman dulu kita yakin di Laut Selatan itu ada Nyai Roro Kidul. Orang Jawa 90% yakin beliau itu ada. Cuma membuktikannya gimana? Itu susah. Tapi diyakini ada. Sosoknya tidak bisa dikejar. Wong itu makhluk gaib. Kalau bisa difoto berarti tidak gaib. Dia tidak bisa difoto, tidak bisa ditemui, diajak salaman, diajak ngobrol. Kecuali orang tertentu yang tidak bisa dibuktikan. Jadi diyakini ada tapi susah dibuktikan. Itu mitos. Nah, mitos itu yang penting bukan konsepnya atau idenya, tapi maknanya. Manusia, misalnya Nyai Roro Kidul ya, manusia hari ini yang rasional itu mungkin susah menerima Nyai Roro Kidul, tapi biarkan saja Nyai Roro Kidul ada, misalnya untuk konservasi lingkungan, biar orang nggak sembarangan dengan laut. Atau untuk pariwisata, biar aja orang tetap percaya ada Nyai Roro Kidul, lumayan itu aset pariwisata. Itu maknanya. Nyai Roro Kidulnya nggak masalah. Atau ada mitos kalau ke Laut Selatan jangan pakai baju hijau. Ah, ini kan unik. Orang dulu mungkin yakin kalau pakai baju hijau nanti kamu diambil sama Nyai Roro Kidul, diambil mantu sama dia. Orang dulu, tapi sekarang biarkan aja mitos ini hidup. Mungkin demi alasan yang lain, dengan makna yang berbeda dengan orang dulu. Jadi yang penting itu maknanya. Orang-orang kampung zaman dulu mungkin cara dia mengkonservasi alam, misalnya bilang di pohon ini ada penunggunya loh ya, hati-hati. Oh, itu orang tidak berani sembarangan. Kalau manusia hari ini sama pohon itu kan rakus, hutan aja habis. Tapi dulu hati-hati, di hutan ada penunggunya. Hati-hati pohon ini ada danyangnya, kan selalu begitu. Dengan makna yang sama, itu bisa dipertahankan mitos ini untuk kelestarian lingkungan. Jadi yang penting maknanya. Ya kalau kalian nggak percaya, coba aja. Saya sering bilang ke teman-teman, kalau kamu punya kos-kosan kok, atau punya rumah, tembokmu selalu dikencingi orang lewat. Untuk tidak dikencingi orang lewat, carilah bunga. Bunga yang dibuat di makam-makam itu, beli, kasih di situ, di bawahnya yang sering dikencingi. Yang kencingi mesti nggak akan berani. Coba ada dia, mesti arep nguyuh ono kembange, mesti ono penunggunya. Dibandingkan kalau kamu tulisi dilarang kencing di sini, hanya anjing yang kencing di sini, itu orang nggak peduli, dianggap anjing ya ben, sing penting iso kencing di situ. Tapi kalau kamu kasih bunga-bunga, nah itu mungkin orang takut. Itu contoh makna mitos. Jadi yang penting bukan tuturannya, tapi maknanya. Mau kamu bawa kemana mitos itu. Baik mitos-mitos zaman dulu sama mitos hari ini. Laptop ini bisa simbol kesolehan, bisa simbol kemungkaran. Tergantung kamu memaknainya apa, atau kamu pakai untuk apa. Itu makna. Oke, yang selanjutnya, jadi mitos berarti dia sejenis sistem komunikasi. Ada pesan yang ingin disampaikan. Dan definisi pesan itu tidak nempel di objeknya, tapi diberikan oleh penuturnya.
Di orang yang menggunakan mitos. Orang yang tidak ngerti mungkin bingung dengan pesan yang dibawa mitos ini. Kamu ke desa pelosok terus bawa iPhone 7. iPhone terbaru. Itu orang tidak akan menghargai iPhone-mu karena dia nggak paham bahwa ini sudah elit luar biasa kalau bawa kayak gini. Mungkin mereka lebih wow kalau kamu bawa televisi yang besar atau laptop yang ada gambar, ada filmnya macam-macam. Meskipun laptopnya laptop jadul. Kenapa? Mereka belum bisa membaca pesan yang dibawa oleh mitos-mitos yang kamu bawa pulang kampung itu. Itulah mitos. Jadi tidak penting bentuk mitosnya apa, tapi pesan apa yang mau dibawa oleh yang membawa mitos. Jadi itulah yang terjadi dalam dunia penandaan manusia, katanya Roland Barthes. Di situ tak kasih contoh pohon tadi. Pohon itu ya bagimu kan ya cuma tumbuhan yang jadi besar, ada kayunya, ada rantingnya. Tapi di mata seorang ahli pecinta lingkungan, pohon itu tidak sekedar pohon dia. Hubungannya sama kehidupan, sama kesejahteraan. Atau mungkin di mata sutradara film India, pohon itu tidak sekedar pohon. Begitu lihat pohon, wow ini sip ini buat syuting lagu India. Biasanya lagu India kan muter-muter di pohon-pohon itu. Jadi siapa yang lihat, atau yang lihat bukan pecinta lingkungan tapi tukang mebeler, yang biasa tukang kayu itu bikin-bikin, itu pohon maknanya beda lagi. Jadi pohonnya sih pohon, cuma dia membawa pesan apa itu tergantung penuturnya. Dia diposisikan sebagai apa. Faktanya ya kayak gitu, cuma fakta ini bermakna apa tergantung siapa penuturnya. Aksi 212 itu maknanya apa tergantung penuturnya. Ada yang bilang ini bela Islam. Ada yang bilang itu kurang kerjaan. Ada yang bilang macam-macam maknanya. Dia menjadi mitos hari ini dengan makna sesuai isi kepala masing-masing yang memaknai. Nah itu mitos. Terus prosesnya nanti seperti ini. Kalau di Roland Barthes istilahnya agak beda sama de Saussure. Meskipun nanti saya bikin sama biar kalian tidak bingung. Ada expression, ada relation, ada content. Tak kasih contoh yang paling gampang tadi. Bendera merah putih. Itu makna denotasinya ya lambang negara. Republik Indonesia. Itu makna primernya. Relasinya relasi primer. Tapi dia punya banyak sekali makna lain. Ya tergantung penuturnya lagi-lagi. Merah putih itu bisa nasionalisme. Merah putih mungkin dalam hal tertentu dia berani dan suci. Merah putih mungkin bagi yang benci Indonesia itu simbol yang menyebalkan. Merah putih bisa orang yang membayangkan Mojopahit ketemunya itu jenang abang sama jenang putih. Itu konotasi-konotasi, sifatnya sekunder. Makna dari masing-masing penutur. Nah, jadi sign, tanda itu yang ekspresi tadi. Nanti ada denotasinya, ada konotasi baru. Dari konotasi itu nanti ada salah satu konotasi yang lahir jadi mitos. Ada banyak makna, cuma satu makna ini dianggap yang paling baik, paling valid, paling bagus. Itu nanti lahir jadi mitos. Jadi sign, denotasi, konotasi, mitos. Tanda,
makna asli, gampang-gampang itu. Yang kedua makna konotatif. Dan nanti ada makna konotatif yang diseragamkan, dipolitisasi, diideologisasi, lahirlah jadi mitos. Makna konotasi yang lain dianggap tidak pas semua, tidak valid semua. Yang benar ya ini, yaitu mitos. Jadi sistem tanda manusia itu berawal dari sain. Sain itu ada makna denotasinya. Denotasi jadi konotasi. Konotasi nanti ada salah satu dari banyak makna yang melahirkan mitos. Oke, terus. Ini yang contoh mitologisasi yang dicontohkan oleh Roland Barthes. Gambar ini sangat terkenal karena dijadikan contoh pikirannya Roland Barthes. Itu dari Paris Met. Jadi satu ketika Roland Barthes ini cukur di tukang cukur, terus dia lihat gambar ini. Mungkin di tukang cukur antriannya banyak, terus ada majalah-majalah itu. Nah, dia tertarik dengan gambar negro yang hormat ini. Ya, kalau kalian lihat ini kan biasa aja, nggak menarik sama sekali. Karena yang menarik bagi kalian kan gambar yang seksi-seksi itu, yang kayak gini nggak ada nilainya. Nah, gambar ini menarik bagi Roland Barthes. Coba perhatikan, itu ada orang, ini majalah Perancis loh ya. Ada anak kecil negro pakai seragam militer hormat. Ini rasanya ya biasa-biasa aja. Tapi dalam perspektif semiotiknya Roland Barthes, gambar ini luar biasa maknanya. Kita lihat. Coba lihat, ini saya pakai desosur lagi biar kalian nggak bingung. Disinilah mitos berlangsung. Jadi ada signifier, ada signified. Signifier itu penandanya, signified itu petandanya. Kemarin di desosur ya. Ada negro muda, istilahnya agak kasar ya, negro tidak apa-apa. Orang hitam itu kan, orang Amerika menyebutnya negro. Negro muda pakai seragam hormat, matanya terangkat, menatap bendera. Ya, negro muda itu kalau jeli katanya Roland Barthes, ini sebenarnya hubungannya sama kolonialisme. Karena orang hitam itu, khususnya kalau Perancis itu hubungannya sama Aljazair. Aljazair itu kan yang dijajah oleh Perancis, rata-rata kulitnya hitam. Orang Perancis sendiri yang asli nggak mungkin kulitnya hitam. Itu berarti ini bukan orang Perancis asli. Konotasinya kalau itu kayak orang Indonesia bagi orang Belanda itu kan pribumi, ekstremis. Nah, ini berarti apa? Anak jajahan yang hormat pada Perancis. Makna denotasinya, makna letterleknya itu ya hormat biasa, patriotisme, kepatuhan. Sebagai warga Perancis, apakah itu warga jajahan atau warga asli, itu hormat pada bendera Perancis. Kan simpel makna denotasinya. Sesederhana itu. Ya ada warga jajahan Perancis yang sedang hormat, mungkin sedang upacara, mungkin sedang, denotasinya itu. Tapi konotasinya katanya Roland Barthes, coba diperhatikan detail dari penghormatan itu. Itu nanti konotasi melahirkan tanda kedua. Tak jelaskan di sini. Coba ditanyakan yang punya majalah, yang semiologi kedua itu. Kalau semiologi pertama tadi kan ya semua yang berada di bawah naungan adalah anak-anak Ibu Pertiwi Perancis.
Tidak ada diskriminasi, semua sama. Itu kan denotasinya. Tapi coba ditanyakan, kenapa kok anak negro yang jadi contoh? Kok tidak anak Perancis saja untuk menunjukkan nasionalisme? Kenapa kok ndadak dia ndangak? Apa bahasa Indonesia ini ndangak itu? Mendongak aja kan. Ya mendangak lah. Anak kecil negro kok ya ndangak. Kata Roland Barthes, coba dilihat ya fokusnya, katanya Roland Barthes. Zaman itu. Jadi ternyata itu kan era ketika Perancis menjajah Aljazair. Terus para pejuang Aljazair memberontak, kok ya menang. Ini kan menjatuhkan gengsinya Perancis. Masa melawan orang hitam aja kalah kan gitu. Nah, frustasinya orang Perancis yang kalah oleh Aljazair itu dicoba untuk dihibur dengan gambar ini. Untuk menunjukkan bahwa imperium Perancis kita masih agung, masih besar. Kita masih dihormati. Kita masih negara besar. Bahkan anak-anak kecil, negro yang kita jajah juga menghormati dan menghargai, kagum pada kita. Makanya dia hormat sambil ndangak. Nah itu maknanya sampai ke situ. Nah, ini ada nuansa ideologi di balik gambar itu, ada mitos imperialisme Perancis. Bahwa Perancis itu masih besar, Perancis itu masih agung. Dari gambar ini. Padahal kenyataannya dia kalah perang. Itu yang disebut mitos. Gak penting kenyataannya. Yang penting mitos yang kita pegangi. Sama kayak jangan-jangan kita merasa bahwa Indonesia adalah negara yang ramah. Jangan-jangan itu juga mitos. Buktinya hari ini orang ngamuan di mana-mana. Kita gegeran di mana-mana. Susah sekali saling menghargai. Nah, untuk mengatasi ini kan kadang-kadang kita menampilkan citra bahwa Indonesia ini negara yang ramah. Entah dengan cara apa. Mungkin kalau ketemu bule terus kamu cium tangan, senyum-senyum, tenang aja sel, aman di sini. Padahal ya jane ya ndak aman-aman banget. Tapi kan kamu mencitrakan itu untuk mempertahankan mitos bahwa Indonesia ini negara yang ramah. Nah, itu mitos namanya. Jadi ada fakta kelihatannya yang dipakai untuk menjustifikasi mitos yang selama ini sudah berkembang. Jadi faktanya ya cuma anak kecil hormat. Tapi di balik itu ada mitos besarnya imperium Perancis. Jangan khawatir meskipun kita kalah perang. Perancis masih besar. Nah itu yang diomongkan oleh gambar itu. Ya nanti silahkan kamu baca ya. Habis ini cari majalah, cari koran, cari headline majalah. Dia menampilkan gambar apa. Di balik itu biasanya ada ideologinya yang tersembunyi. Itulah yang namanya mitos. Terus ada lagi yang dicontohkan oleh Roland Barthes, borjuasi Perancis. Jadi orang-orang borjuis inilah yang banyak melahirkan mitos-mitos. Jadi mitos itu, ini ya, saya ulang ke sini. Jadi mitos itu tanda itu dianggap kosong, kemudian diisi ideologi. Itu yang disebut konotasi. Nah, orang-orang borjuis ini banyak sekali bikin mitos-mitos. Kenapa? Karena dia berkuasa. Sementara orang-orang kecil ini konsumen dari mitos. Dalam kasus apapun.
Orang kecil itu selalu jadi korban mitos. Sementara orang penguasa borjuis, dia yang menciptakan mitos. Kalau di Roland Barthes dia contohkan misalnya orang borjuis itu mencitrakan dirinya bahwa kayak gini loh orang penting itu, kayak gini loh orang soleh itu, kayak gini loh orang baik itu. Sementara kita yang kecil harus berkiblat ke situ. Oh, kayak gitu toh kaya itu. Hanya pakai celana pendek, pakai kaos saja, sandal jepit, jalan-jalan. Nah, ya kalau orangnya kaya kan meskipun dia pakai gitu, tasnya isinya duit. Tapi karena kamu termakan oleh mitos itu, pokoknya kalau kayak gitu gayanya orang kaya. Jadi kamu tiru, kamu pakai sandal jepit, celana pendek, kaos oblong, meskipun tasmu cuma isinya kertas. Tidak ada duitnya. Nah ini kamu termakan oleh mitos. Jadi kamu mencitrakan dirimu, kiblatmu ke sana. Orang-orang katanya Roland Barthes ya borjuasi, orang-orang borjuis. Jadi ya borjuis kalau dianalogikan ke sini, ke Indonesia ya berarti kelompok menengah ke atas. Elit. Kalau agama berarti termasuk elit agama. Kita ini kan hanya konsumen levelnya. Kita memakan, kita mengkonsumsi mitos-mitos yang diciptakan oleh orang-orang atas. Padahal mitos itu sifatnya konotatif. Dia sebenarnya tanda yang kosong, yang mereka isi. Kita nggak boleh ngisi sendiri, kita disuruh ikut isi yang mereka berikan. Ya kalau Hasan Hanafi kan banyak ngomong semacam ini, yang dia sebut sebagai Islam kiri. Maka Islam kiri bergeraklah karena kita ini selalu dihegemoni oleh Islam kanan. Ya Islam kanan itu bangsanya orang-orang pinter, ulama, kiai yang selalu kita posisikan sebagai pencipta apa yang baik, apa yang soleh, apa yang benar. Bikin kita tidak kritis. Kita hanya jadi konsumen. Oke, kita dihegemoni. Padahal katanya Hasan Hanafi, hati-hati loh, besok kita tanggung jawab itu sendiri-sendiri di depan Allah. Hati-hati. Kalau keliru, meskipun kamu ikut siapa saja, kalau keliru ya tanggungan sendiri. Kamu tidak bisa alasan ikut siapa dulunya. Jadi Islam kiri itu Hasan Hanafi. Cuma Roland Barthes ya karena bukan Islam, nggak mungkin dia ngasih contoh Islam. Dia ngomong borjuasi. Borjuasi itu kan kalau di Eropa kelanjutannya feodalisme. Orang-orang elit, model baju, gaya berpakaian dan macam-macam itu kan biasanya kita kiblatnya kan ke atas, kelompok menengah ke atas. Sementara kita sendiri kan menengah ke bawah. Kelihatannya begitu. Saya tidak tahu kalau ada yang menengah ke atas ya mohon maaf. Karena kelihatannya sih tidak ada yang di bawah garis kemiskinan. Kalau pas di garisnya saya tidak tahu. Ya dari wajahmu kan nggak mungkin lah menengah ke atas ya wajah. Dan konsumen, kita pasti konsumen kebanyakan. Jadi hari ini aktor-aktor yang bikin mitos itu, kalau hari ini kebanyakan media. Media juga kebanyakan melayani kepentingan kelompok menengah ke atas. Dan kita konsumen itu. Kalau menengah ke atasnya ngamuk, kita ikut-ikutan ngamuk. Kalau menengah ke atas curang, kita ikut-ikutan curang. Oke, jadi ada petanda-petanda kosong yang itu dihegemoni oleh kelompok borjuis. Dan kita yang tidak borjuis akhirnya ya hanya jadi konsumen. Tapi katanya Roland Barthes, hati-hati ya, kiri juga bisa berpotensi kayak borjuis. Kalau biasanya jargon-jargonnya kiri kan revolusi, kemudian merubah situasi,
kejayaan kaum marginal, dan seterusnya. Katanya Roland Barthes, ini kalau diideologisasi, dia akan juga lahir mitos yang sama. Ada apa-apa dikit, wah, ini penindasan ini. Ada apa-apa dikit, wah, ini hegemoni ini. Nah, itu sama, nanti lahir mitos yang sama. Jadi, mitos lahir ketika ada penanda, ada petanda yang dimutlakkan. Padahal secara konotatif itu makna bisa banyak, tapi dipaksa harus satu itu. Itu nanti mitos. Pokoknya tafsir yang paling benar ini, yang lain salah semua. Itu mitos. Akan lahir mitos. Oke, jadi menutup kemungkinan konotatif, kemungkinan konotasi, kemungkinan keragaman makna. Terus, contoh lagi di tulisannya. Ini nanti banyak contoh, karena gayanya Roland Barthes itu kasus-kasus dia bahas. Perancis dikenal sebagai negaranya wine, anggur. Kan anggur Perancis itu kan terkenal di mana-mana. Ini sejenis mitos juga, katanya Roland Barthes. Padahal katanya Roland Barthes, yang punya kebun anggur itu daerah-daerah Afrika Utara. Mereka kelompok-kelompok yang nanam anggur, panen anggur. Cuma nanti diekspor ke Perancis. Perancis yang ngolah jadi wine, dan dia mengklaim dirinya negara wine, negara penghasil anggur. Padahal enggak, itu dari Afrika Utara. Cuma terlanjur ada mitos. Mitos ini menafikan eksistensi orang-orang Afrika Utara yang nanam anggur. Gara-gara mitos Perancis negara anggur itu. Kayak apa ya, Indonesia negara batik, tapi terus batiknya diklaim sama Malaysia misalnya, yang kamu ngamuk-ngamuk itu. Seandainya klaim ini diterima, terus dunia ngaku ya batik itu miliknya Malaysia, itu kan akan lahir mitos bahwa batik itu milik Malaysia. Sama kayak reok Ponorogo, dulu diklaim, terus kamu marah-marah lagi sehingga nggak jadi. Kalau itu jadi, lama-lama akan lahir mitos bahwa reok itu budaya Malaysia. Jadi proses ini namanya mitos. Termasuk konsumsimu hari ini. Pokoknya Pak, saya kalau sabun tidak mau kalau bukan Lux. Nah, karena sabun Lux itu sabunnya artis-artis dan bintang film. Nah, ini mitos. Kalau pasta gigi saya harus Pepsodent, Pak. Karena Pepsodent yang bisa menjaga 24 jam. Ini mitos lagi. Pasta gigi itu bahannya apa saja podo. Mereknya apa saja bahannya sama. Tapi kamu dimakan oleh mitos merek ini. Sama kayak HP. HP itu ya sama kayak komputer, kayak laptop. Bahan rakitannya sama. Yang membedakan paling kapasitasnya besarnya berapa sama mereknya. Kalau kamu fanatik merek, itu berarti kamu termakan oleh mitos. Nggak peduli kontennya apa, yang penting, nah itu mitos. Ngaji ini bisa juga loh jadi mitos. Kamu nggak peduli ngajinya apa, pokoknya kalau malam Kamis ya ngaji. Lama-lama dia akan jadi mitos. Contohnya kayak Perancis, negara anggur ini. Oke, contoh lagi yang paling mudah kelihatan, katanya Roland Barthes, fashion. Itu ada 2 contoh model baju. Ini asli dari tulisannya, saya maunya tak kasih gambar jilbab, tapi nanti dianggap sara, jadi gambar ini aja. Nah, ada semiologi level pertama, yang level denotasi tadi. Yang atas itu kan cuma baju baju putulan kalau bahasa Jawa nih. Atasan dan bawahan. Nah, itu two-piece dress. Ada atasannya, ada bawahannya. Ya cuma baju biasa aja. Tapi kan terus kalian memasukkan konotasi.
Oh, kalau kayak gitu Pak, santai, baju santai. Oh, itu baju casual, baju elegan, dan seterusnya. Dari sini biasanya nanti lahir mitos. Kalau ingin dianggap casual, pakailah baju kayak gitu. Kalau ingin dianggap anggun, pakai baju model itu. Ini nanti lahir mitos. Kalian gak melihat posturmu, bentuk tubuhmu kayak gimana, pokoknya pakai itu. Kelihatan anggun. Nah, ini yang termakan mode biasanya kena mitos ini. Jadi tidak semata-mata untuk menutup tubuh, pakaian itu kan menutup tubuh, tapi di situ ada banyak mitos-mitos lain yang main. Kalau ingin kelihatan macho, pakailah slim fit. Wah, sekarang kan kamu nyari baju yang itu, yang melekat-melekat itu, slim fit. Begitu kamu pakai, lawang perutmu jendil, jadi enggak jadi slim fit. Akhirnya kamu kayak hamil 3 bulan. Nah, sekarang kan banyak model gitu. Tapi kamu merasa maco dengan itu. Kalau sudah pakai itu, mau anggap yang lain itu kagum semua. Nah, itu mitologi. Kamu termakan mitos. Slim fit itu mitos-mitos Korea itu kan banyak. Ya artis Korea ganteng-ganteng, putih-putih, cakep, langsing-langsing. Wong kalian, iya. Jadi ya dibaca sendiri dulu dirinya sebelum termakan oleh mitos. Yang bawah juga begitu. Itu biasanya disebut punk dress, bajunya anak-anak punk. Dengan konotasinya mungkin kamu pingin dianggap uraan, pingin dianggap cari perhatian, pingin dianggap pakai baju itu. Jadi ketika kamu milih baju pun bukan keinginanmu, tapi tuntutan mitos-mitos yang kamu yakini kebenarannya. Kalau sudah pakai jeans, gaul, apalagi disobek-sobek. Kalau belum sobek, disobek sendiri. Kan ada yang kayak gitu. Nggak salah kalau itu memang. Kenapa kok disobek-sobek? Sumuk Pak, saya nggak punya celana, punyanya jeans. Kalau dipakai sumuk terpaksa tak sobek-sobek. Nah, itu kebutuhanmu. Tapi kalau sekarang gaya kayak gini Pak, tren Pak, yang update itu ya gini ini Pak. Nah, itu mode namanya. Itu mitos. Hal yang sama kamu lihat jubah. Ya kan? Kadang mungkin kamu sekarang kan banyak orang pakai jubah. Itu yang membedakan syar'i apa enggak, sunnah apa enggak, itu tergantung apa yang ada di balik kepalanya dia. Jangan-jangan hanya termakan oleh mitos. Termakan mitos itu kalau sudah begini Pak, inilah citranya orang soleh. Nah itu sudah. Jadi kebalik, ada nuansa merasa tinggi di situ. Tapi ya itu berarti termakan mitos. Apalagi sekarang itu kalau di kalimatnya Roland Barthes itu baju itu macam-macam loh. Ada baju olahraga, ada baju kantor, baju liburan, baju resmi, baju ndak resmi. Bahkan di barat yang fashion-fashion itu baju musim semi, baju musim gugur, baju musim... macam-macam jenisnya baju. Kalau kita kan tidak ada. Kita adanya musim hujan sama musim panas. Kalau kostum musim hujan kan kita tidak punya. Paling jas hujan itu aja. Nah, yang lain ya tidak. Jadi tuntutan mode. Saya tidak tahu ada nggak di sini yang punya baju tidur ya. Baju tidur itu ya baju untuk tidur kan itu. Kamu nggak berani baju tidur dibawa kuliah. Sebenarnya kan kamu pakai kuliah juga tidak masalah, tahu kan sudah. Di kode etiknya di kampus kan nggak ada syarat nggak boleh pakai baju tidur. Yang nggak boleh pakai kaos oblong. Tapi kan kenapa kamu nggak mau kepakai? Karena kamu dimakan oleh mitos bahwa baju tidur ya untuk tidur. Oke. Sarung adalah untuk sholat misalnya. Jadi kalau kamu bukan santri, ya sarung itu hanya untuk sholat. Kalau santri, sarung dipakai di mana-mana. Kayak gini-gini namanya mitos. Apa ndak bisa kamu jalan-jalan di mall pakai sarung? Kan bisa. Dan boleh. Boleh toh? Masuk kamu diusir satpamnya gara-gara mas pakai sarung? Pergi enggak kan? Boleh. Tapi kenapa kamu nggak berani pakai sarung? Saya kapan itu ke Madura. Di Madura itu banyak orang jalan-jalan di mall pakai sarung. Jangan salah. Ya.
Terus saya bilang sama teman-teman, di mall ini ada satu barang yang susah lakunya. Celana dalam cowok. Karena pakai sarung, kalau di Madura itu dalamannya biasanya ndak ada. Jadi kamu jangan mikiri bisnis celana dalam kalau di Madura. Ndak laku kamu. Oke. Kayak gini-gini ini mitos namanya. Sama kayak sepatu. Sepatu itu secara denotasi itu kan untuk melindungi kakimu. Tapi kamu belinya sepatu yang bermerek sehingga kalau hujan, kalau medannya berat, sepatumu kamu copot. Kamu lebih suka kakimu yang lecet daripada sepatumu yang lecet. Padahal sepatu itu kamu beli untuk melindungi kaki. Kan banyak waktu kamu naik motor pulang kampus hujan-hujan, wah eman-eman sepatunya. Sepatunya kamu lindungi kakimu yang sekarang kamu biarkan kena hujan, kamu biarkan kena aspal, kena kerikil. Kebalik, kamu dimakan oleh mitos. Itu yang bahasanya Roland Barthes, mitos-mitos manusia modern. Jadi ketika ada sesuatu, kamu lekati makna. Tidak sekedar faktanya. Jadi pakaian sekarang tidak lagi bunyi pakaian, alat penutup tubuh. Dia juga bunyi sebagai gaya, sebagai mode, sebagai fungsi, dan seterusnya.